Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Lestari dengan NIM A1D024100 dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang translokasi pada flum. Yang pertama ada pola translokasi pada flum. Metabolik translokasi pada flum bergerak dari sumber ke sink. Sumber merupakan area supply, organ yang mengekspor yaitu daun dewasa, atau organ penyimpanan yaitu endosperm biji, dan akar penyimpanan pit. Sementara, sink merupakan area metabolisme atau penyimpanan, organ non-fotosintetik untuk mendukung pertumbuhan atau penyimpanannya sendiri, seperti akar, umbi, buah, atau biji yang sedang berkecambah, dan daun muda. Zat paling penting dalam translokasi flum adalah sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri dari 2 molekul gula. Senyawa lain yang ditranslokasi pada flum yaitu manitol, rafinosa, stakiosa, verbascosa, glukosa, fruktosa, asam glutamat dan glutamin, serta ureida. Selanjutnya, struktur flum. Flum primer dan xilem primer berdampingan. Setelah itu, elemen pembuluh tapis terspesialisasi untuk translokasi dengan plat tapis dan berpori. Ada juga berbagai jenis sel penggiring, yaitu sel penggiring biasa, sel transfer, dan sel termediari. Sel penggiring biasa memiliki kloroplas dan sedikit plasmodesmata. Sel transfer memiliki tonjolan dinding untuk meningkatkan transfer solut. Dan sel intermediari memiliki banyak plasmodesmata, vakuola kecil, dan tilakoid yang kurang berkembang. Mekanisme translokasi. Kecepatan translokasi flum lebih cepat daripada difusi, sekitar 1 meter per jam. Translokasi terjadi dari sumber ke sink melalui aliran tekanan. Gula dimuat secara aktif ke dalam sel tapis, menyebabkan pengambilan air secara osmosis. Ada pula hipotesis aliran tekanan. Pada sumber, konsentrasi sukrosa tinggi. Gradien konsentrasi mendorong difusi, pompa H+ min ATPase menghasilkan gradien elektrokimia. Potensial osmotik menurun, dan potensial tekanan meningkat. Sedangkan pada sink, konsentrasi sukrosa rendah, gradien konsentrasi mendorong difusi, H+ min ATPase menghasilkan gradien elektrokimia, potensial osmotik meningkat, dan potensial tekanan menurun. Air dan zat terlarut bergerak mengikuti gradien tekanan, bukan gradien potensial air. Pembongkaran flum. Apoplastik merupakan transport dari kompleks sel tapis, sel penggiring, ke sel sink yang terjadi di apoplas. Setelah gula masuk ke simplas sel yang berdekatan, transport bersifat simplastik. Proses yang terjadi di ujung sumber yaitu transport aktif gula ke dalam sel tapis. Potensial osmotik dan potensial air menurun, air masuk dan turgor meningkat. Sedangkan proses di ujung sink terjadi pembongkaran gula, potensial osmotik dan potensial air meningkat, air keluar dari sel tapis dan turgor menurun. Transport air pada tumbuhan, air masuk ke akar melalui jalur simplas dan apoplas. Transport air dari akar ke tajuk terutama disebabkan oleh transpirasi. Teori tarikan transpirasi atau tekanan adesi kohesi, yaitu air diserap oleh rambut akar, molekul akar berikatan yang dimana disebut dengan kohesi dan menempel pada dinding sel yaitu adesi, air keluar melalui stomata. Translokasi pada sintat. Fotosintat disalurkan dari sumber gula ke sink gula. Adapun teori aliran tekanan atau massa, yaitu gula dialirkan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Mekanismenya yaitu pemuatan gula ke flum melalui transport aktif, air masuk ke flum dengan osmosis, lalu gula dialirkan dari sumber ke sink, air kembali ke xilem dengan osmosis. Terakhir ada tipe transporter membran, yaitu unipor, simpor, dan antipor. Unipor membawa satu jenis larutan dalam satu arah. Simpor merupakan pengangkutan satu jenis larutan tergantung pada pengangkutan larutan lain dengan arah yang sama. Terakhir ada antipor, yaitu transport satu jenis larutan ke dalam sel tergantung pada transport larutan lain yang keluar sel. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai translokasi pada flum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.